Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang juga, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Oh, puji Tuhan ya, Amin. Ibu sehat. Ya, Sehat dong. oh. Kesibukannya Ibu hari ini apa? Di sekolah, di sekolah kan Ya, pastinya mengajar, bikin perangkat, apalagi kalau kesibukan di rumah apa di ya? rumah. Iya. Kalau di rumah jadi ibu rumah tangga. Oh, Itu baru apa lagi? Memasak ya, memasak. bagian Menyiapkan segala tugas sesuatunya. ibu rumah tangga. Oke, ya. Istri juga, Pak. Oh, jadi istri ya. Luar biasa. Ya, jadi Ibu sesuai dengan kesepakatannya kita kemarin ya. Kita akan melakukan percakapan pas pra-observasi. Jadi sebelum Ibu masuk di kelas ya, saya akan berdiskusi dengan Ibu beberapa hal mengenai pembelajaran Ibu nanti. Nah, kalau boleh tahu di kelas berapa Ibu akan mengajar? Kelas 8. Kelas 8 ya, Bu. Oh iya, jadi saya akan batasi waktu percakapan kita ini hanya 15 menit paling lama ya. Oke. Ibu guru mata pelajaran agama ya. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kasih lengkap kok, Pak. Iya. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Oke. Kalau boleh tahu kapan waktunya? Hari Kamis. Oh, hari Kamis ya, tanggal 22 berarti. Oke. Oke, Bu. Ih, 20 ya, Februari. besok. Oke. 22 Februari. Nah, boleh tahu apa yang jadi tujuan dalam pembelajaran Ibu nanti? Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, memahami keteladanan Yesus dalam menghadapi tantangan pergaulan masa kini, secara khusus dalam memanfaatkan media sosial. Yang kedua, Ya. bertanggung jawab dalam memakai media sosial. Oke. Yang ketiga, siswa dapat memiliki sikap tangguh dalam menghadapi tantangan masa kini. Oke. Berarti Menarik? ya menarik ya, Bu. Cukup menarik anunya ini, wah. Nanti Iya lagi dong. nih sesuai dengan anu yang sekarang ya tentang media sosial. Oke. Ya itu tujuan yang akan Ibu capai. Kalau dari Ibu sendiri, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Potensi-potensi yang ingin Ibu munculkan dari dalam dirinya Ibu. Oke. Secara khusus sebagai guru pendidikan agama Kristen, Ya. saya di dalam kelas itu ingin lebih menyajikan materi secara kreatif. Oh, ingin Supaya kan anak-anak lebih fokus, mudah menerima pelajaran. Ya, oke, lanjut, Bu. Yang kedua berkaitan dengan itu, lebih baik dalam pemanfaatan IT, lebih paham, lebih mahir. Lebih mahir Gitu. ya. Iya, kan Mahir. sekarang kalau tidak seperti itu ya Iya. susah. Iya, apalagi anak-anak sudah ya berkembang dan dunianya mereka memang sudah dekat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Oke. Nah, sekarang strategi apa yang Ibu persiapkan dalam pembelajarannya nanti hari Kamis? Ya, strategi lebih ke pendekatan kepada anak-anak, yang fokus pada anak-anak. So, jadi maksudnya kita menyajikan materi di mana anak-anak itu akan tergerak untuk mencari tahu ini seperti apa itu. Agar dapat bereksplor lebih, sendiri iya, mereka eksplorasi. jadi penasaran ini seperti apa. Oke, Bu. Tuh. Jadi kita menyajikan materi pokok saat pembelajaran, kemudian kita memberikan tugas kelompok kepada anak-anak. Pembuatan kelompok ya. Iya, tugas kelompok supaya anak-anak bisa bekerja sama.
saling bertanya pengalaman yang mereka alami gitu. Jadi bisa saling Iya. bertukar ya. Saling bertukar Iya, pengalaman sesuai dengan seperti itu. materinya Ibu mungkin. Iya, sesuai dengan materi oke. gitu. Berarti ada pembuatan kelompok ya. Hmm, Anak-anak nanti mengeksplorasi sendiri. Iya. Oke. Ini masih ada lagi strategi yang Ibu siapkan? Di Atau dua? samping itu ada juga tugas mandiri. Oh, Apa itu? pemberian tugas mandiri. Tugas mandiri. Pemberian tugas mandiri ya. Oke, lanjut Bu, tugas mandiri kepada Apa lagi? ada anak. Oke. Ya, dari 3 strategi yang Ibu sampaikan ini, kalau Ibu renung-renungkan, Ibu ini apa namanya? Menelah kembali, apakah menurut Ibu strategi ini dapat mencapai tujuan dan pengembangan diri yang ingin Ibu capai di pembelajaran nanti? Apakah strategi yang Ibu sebutkan tadi ya dapat mencapai tujuannya dulu, tujuan pembelajarannya? Oh iya, betul, jelas dapat mengembangkan apa tadi kemampuan secara pribadi yang akan saya kembangkan atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dulu kita. Oh, tujuan pembelajaran, iya. Dari strategi itu saya yakin itu akan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ada tadi yang 3 itu. Iya, itu. Ya, jadi nanti mereka akan bereksplorasi ya. Iya. Oh, Ibu ini menyediakan materi ketika, atau mereka bebas menggunakan internet atau bagaimana? Ya, saya juga menyediakan materi dan ada juga mereka menggunakan itu. Yang jelas secara ada pengawasan. Oke, pengawasan dari Ibu Iya, ya. dari Gurmatel. Nah, kalau strategi ini apakah dapat menjawab area pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, jelas akan dapat menjawab karena saya sudah juga mempersiapkan itu dan memang saya ingin berkembang di bidang itu ya. Oke. Apakah pernah mencoba sebelumnya strategi ini sebelumnya? Ya pernah, tapi tidak setiap kali ini. Tidak rutin. Ya, tidak rutin. Ya, tidak konsisten. Nah, oke. Jadi mungkin itu saja yang saya ingin gali dari Ibu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk setiap jawabannya, untuk waktu yang Ibu sediakan hari ini. Jadi nanti kita akan ketemu di kelas ya Bu. Boleh ya saya hadir nanti di kelas. Boleh sekali. Melihat bagaimana pembelajaran di kelas 8 nanti. Oke, ya terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali Pak Putra. Sampai bertemu di kelas. Iya.
Ya, selamat siang Bu. Selamat siang juga Pak. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, luar biasa. Oh, tadi kesibukannya apa? Tadi Ya. bukan datang di sekolah, Oh, bukan apa lagi? Oh, ini ada kegiatan OSN. Oh iya, Apa, O2SN. O2SN, ya. Kegiatan O2SN, Ada anak anak, saya. ada anaknya itu ya? Ikut di SD Korbonde Pak. Kegiatan banyak sekali. Oh, jadi banyak kegiatan Kegiatan olahraga. olahraga. Yang suka olahraga ya? Oh, suka. Belum terarah. Oh iya. Ya tinggal dicari-cari dia punya apa namanya kemampuan di mana untuk dikembangkan. Nah, jadi kemarin kan saya sudah melihat Ibu di kelas. Ya, jadi hari ini kita bertemu tujuannya kita akan mengevaluasi atau berefleksi ya, hasil dari kegiatan kemarin. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya Ibu. Jadi ya, Ibu itu punya potensi yang luar biasa. Oh, ada enggak dia? Ya ada dong. Saya mau balik bertanya ini. Ada dong. Oke. Kalau Memang ada lah. Kalau boleh tahu dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu, apa hal yang Ibu rasa menarik? Yang Ibu alami? Maksudnya yang menarik. Iya, menarik itu yang menurut saya menarik itu Pak, pembelajaran di kelas itu ketika kita apa ya, aktif, tahu menggunakan IT, melihat apa anak-anak punya kemauan dalam belajar seperti apa. Jadi kita guru berusaha untuk memfasilitasi. Jadi yang menarik di situ keaktifannya anak-anak di dalam kelas. Keaktifannya ya, yang iya, maksudnya semangat belajarnya, ada kemauan belajar. Kemauannya ya. Kalau Ibu mau menilai dirinya Ibu, performanya Ibu bagaimana? Kalau dari angka 0 sampai 100. Menilai diri sendiri. Iya ya. Terus terang Pak, jujur saya maksudnya belum maksimal kemarin. Kalau saya menilai dari 0 sampai 100, tidak juga 0 Pak ya. Bukan ya, amin ya. Masih angkanya. Kalau saya nilai 83 boleh? Kalau Ibu ya 83. Boleh kurang tahu? Boleh tahu sekali. kenapa Ibu berpikiran dinilai itu? Kenapa menilai? Saya menilai diri saya 80. Sebenarnya saya ingin lebih dari itu Pak. Saya tidak mau cuma diangkat itu. Karena memang ketika saya masuk di kelas itu memberikan pelajaran, mengajar maksudnya berinteraksi dengan anak-anak, saya merasa bahwa dalam diri saya itu ada yang kurang. Ternyata ini ketika kita berusaha untuk kreatif, anak-anak itu bisa semangat, bisa lebih ada kemauan dan seperti itu. Tetapi saya belum memfasilitasi, belum menjadi fasilitator yang maksimal begitu untuk anak-anak. Metodenya juga mungkin masih perlu diperbaiki, dikembangkan. Iya, dikembangkan. Jadi dari pertemuan pembelajaran kemarin ya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali Pak. Tenang ya. Oke, silakan. Cuma menurut saya penampilan Ibu sudah sangat baik ya dalam proses pembelajaran. Di dalamnya saya menemukan adanya budaya-budaya positif seperti berdoa, bernyanyi ya, ada memaknai lagu itu ya, bekerja sama dan ada menyelesaikan tantangan ya dalam permainan truth and dare. Nah, jadi saya lihat juga ada di dalam
rancangannya ibu ya, permainan ini. Kemudian juga ada pembelajaran sosial emosional yang saya temukan, yaitu berdoa, memotivasi murid ya. Banyak hal yang saya lihat di situ. Kemudian saya melihat permainannya unik ya, di situ ada kesenangan, itu termasuk dalam sosial emosionalnya anak-anak. Kemudian juga ya memberikan gulungan kertas itu ya yang saya amati. Nah, di situ kalimat di dalam itu memperkuat karakternya mereka. Nah, itu sangat baik menurut saya, itu memperkuat sosial emosional. Kemudian diferensiasinya saya melihat dari diferensiasi proses. Nah, jadi proses yang ibu buat dari keadaan tunggal menjadi keadaan yang berkelompok. Kemudian juga menampilkan mengcover anak-anak yang mempunyai kemampuan visual dan auditori. Ya, terutama dalam hal ibu bisa menampilkan melalui PowerPoint ya. Yeah. Nah, jadi di situ ya nilai-nilai yang sangat baik ibu lakukan ya. Dan yang saya amati di sini ya, ada yang mungkin di sini ada yang perlu dikembangkan lagi ya, dalam penyampaian tujuan pembelajaran. Jadi nanti ibu bisa, kalau misalnya tidak sesuai dengan yang ibu rasakan, boleh ibu bisa kita ceritakan. Oh iya. Ya, perpaduan warna juga pada PowerPoint ya, perpaduan warnanya waktu saya duduk di belakang sepertinya kurang jelas ya, karena hitam dengan biru. Iya. Nah, coba ya, nanti ibu pilih paduan warna yang bisa memperjelas. Nah, kemudian ya tahapan-tahapan pembelajarannya itu mungkin karena ibu sudah kuasai, ibu sudah hafal ya, jadi sudah tidak ada ibu tunjukkan ke anak-anak apa yang akan dilakukan setelah bertahap-tahap, mungkin lebih divisualkan di setelah ini ya. Oke. Nah, boleh saya perhatikan kemarin ada pemberian tugas mandiri dalam kelompok. Apakah memang ibu buat sengaja mungkin ada tujuannya? Iya, jelas ada tujuannya. Boleh tahu? Pemberian tugas mandiri dalam kelompok, supaya betul saya ingin anak-anak itu biasa kan dalam kerja kelompok itu kalau misalnya satu saja yang menulis, yang lain tidak aktif ya, itu maksud saya kasih semua supaya semua kerja gitu. Dan juga kan mereka yang melakukan, yang menggunakan IT, mereka yang tahu apa itu ini dampaknya, apa dampak positif atau negatifnya gitu. Oke. Ya, tapi menurut saya memang ibu kreatif dalam membuat langkah-langkah pembelajaran, membuat anak-anak aktif. Nah, kalau yang ibu bisa refleksikan kembali waktu ibu membacakan hasil jawabannya anak-anak itu? Iya. Apa yang ibu bisa ingat kembali kejadian itu? Iya, ya waktu saya bacakan dampak negatif, dampak positif. Ya saya ingin mengekspresikan bahwa memang ketika ada dampak positif mereka ini merasakan bahwa betul bagus untuk saya, dan ketika ada dampak negatif mereka rasa ngeri gitu. Ada efek rasa untuk ini melakukan yang negatif gitu. Karena memang kan di situ efek negatif itu ngeri. Kalau saya sendiri, kalau saya flashback ke belakang, kalau zamannya saya sudah ada itu ngerinya Pak ya. Waktu ibu membacakan itu, apakah ibu memperhatikan
Oh, murid-murid. Waktu yang ibu perhatikan, maksudnya waktu ibu sementara bacakan, apakah ibu melihat ekspresi-ekspresinya? waktu baca itu atau Iya. yang waktu ini Membaca berefleksi waktu apa? Yang terakhir itu yang berdoa, Oh, doa bukan. dalam hati, Yang- bukan. yang ibu bacakan dampak-dampaknya itu. Ah, Apakah ibu mengamati murid-murid di waktu itu? Apa yang mereka lakukan? diam. Oke, diam. Apa lagi yang ibu? Ada yang tunduk. Oh, ada yang tunduk. Mungkin ada yang tidak bisa saya. Oh, ada yang mungkin Bapak lihat ini. Oh, saya Iya. tidak terlalu perhatikan, Pak. Ya, Yang saya lihat diam, kayak ada rasa apa oke. gitu. Kalau menurut ibu waktu 3 jam itu terlalu lama atau sudah Iya. pas? Ternyata kalau kita monoton, Pak, biasa kan kita bandingkan. Oh, waktu 3 jam itu lama sekali. Tapi waktu saya berusaha itu untuk maksimal, ternyata singkat waktunya, tapi pas lah. Oh, Iya. singkat dan pas ya. Bisa lebih di ini lagi kalau memang mau di apa tujuannya. Kemudian kira-kira kalau ibu buat persentase yang hasil dari ibu punya pembelajaran itu, berapa persen kira-kira ibu mengambil alih pembelajaran, berapa persen anak-anak kalau menurut ibu ya dari pembelajaran kemarin? Persen-persennya saya lihat saya banyak mengarahkan Pak Di. Bisa lebih 50-50 kayaknya. Oh, 50-50 Iya, ya. 50-50. Oke. Ya, mendengar ini apa pendapat ibu yang dari tadi yang saya pengamatan saya? Mungkin ada yang apa? Saya apa Pak? Saya merasa oh iya. Saya senang dari senang. Bapak punya pengamatan, saya jadi senang, lebih termotivasi. Ternyata kita punya potensi, so itu kalau kita ada kemauan keras, kerja keras, potensi itu akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Jadi saya termotivasi ke depannya. Terus saya juga ingin jadi guru penggerak sama dengan Bapak. Amin. Oke, jadi apa yang ibu rasakan sekarang waktu selesai pembelajaran? Apa yang perasaannya ibu? Saya senang, sedikit ya puas, anak-anak aktif dalam kelas. Ya, ternyata dari gurunya juga Pak, gurunya punya peran besar di ketika kita mau memberikan pelajaran ke materi supaya anak-anak betul-betul mau belajar. Jadi begitu ya. Jadi menurut saya senang itu karena ketika dirancang pembelajaran itu dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan, anak-anak pasti aktif. Jadi saya senang Pak. Iya kan? Oh iya. Di perasaan ibu senang ya. Nah, kemudian kalau pertemuan-pertemuan berikutnya apa yang ingin ibu lakukan? Ingin melakukan hal yang sama tapi dengan lebih mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Begitu ya. Oke, ibu lebih memanfaatkan ya. Ya, jadi apa yang pelajaran yang bisa ibu dapatkan? Pelajaran yang saya dapat Dari ketika kita mempersiapkan diri, ketika kita ada kemauan, kita sadar bahwa kita ini adalah pendidik, mempersiapkan diri untuk mendidik, mengajar, maka pasti apa yang menjadi rencana akan tercapai, terutama dalam modul ajar itu Pak. Ya, hanya ada modul ajar, kita tidak persiapkan diri, yang penting ini. Tapi
itu tidak Bisa tercapai. keragitan, Hanya ya. kita sendiri yang mendongkol, salahkan anak-anak begini lah begini, padahal dari kita sendiri yang tidak jadi fasilitator yang memadai. Luar biasa. Jadi ya apa, apalagi kalau menurut saya kalau perempuan ya biasa banyak tugas tambahan di rumah dan Iya bisa juga ya. dan bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan luar biasa itu saya sangat Betul. mengapresiasi. Iya. Nah, jadi terima kasih Bu hari ini sudah menyediakan waktu dan semoga potensi yang dalam diri Ibu terus kembangkan, Ibu terus keluarkan. Semuanya ini hanya demi anak-anak kita. Amin. Kita berpusat pada murid ya. Jadi itu Saya pencinta anak-anak Pak. puji Tuhan. Sebelumnya bagaimana? Oke. Oke Bu. Sampai Oke, terima bertemu kasih. ya di. Lain kali lagi kalau mau jadi Mbak observasi, saya siap. Oke. Makasih Ibu. Terima kasih Pak Putra.